Teman-teman wartawan dari berbagai media, tadi sudah diadakan rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden dan beberapa peserta rapat lainnya dari kementerian dan juga dari Gubernur Papua dan Ketua Umum KONI Pusat. Secara singkat saya ingin sampaikan hal-hal yang sudah dilaporkan dan kemudian mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dalam rapat terbatas ini. Yang pertama tentang kesiapan infrastruktur atau prasarana, yakni tentang tempat pertandingan atau venue dan akomodasi penginapan. Nanti secara lengkap akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Menteri PUPR. Secara keseluruhan bahwa kesiapan dari prasarana itu sudah sekitar 90-an%. Yang tersisa adalah melakukan finishing dan juga pengisian peralatan atau perlengkapan di dalam baik itu tempat-tempat penginapan atau akomodasi maupun venue. Misalnya harus ada segera kita masukkan AC, water heater, tempat tidur dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab dari PB PON dan yang lain-lainnya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan tentang kesiapan dari sisi peralatan, baik peralatan yang disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, yakni ada di 26 cabang olahraga atau 36 disiplin nomor. Itu semua sudah dalam posisi yang dalam proses dan dipastikan pada akhir Agustus semuanya sudah ada di Papua, bahkan sudah ada yang terpasang. Karena ada juga cabur-cabur yang sudah melakukan tes event. Kemudian di samping itu ada 13 peralatan untuk 13 cabur yang peralatannya diadakan melalui APBD atau PB PON, itu juga sama statusnya. Nah, hal lain yang ingin kami sampaikan bahwa PON ini sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober. Sedangkan Peparnas itu dilakukan pada bulan November. Tanggal berapa? 2 sampai 15 juga. Jadi kira-kira setelah pembukaan PON, maka sebulan kemudian ya kita akan melakukan Peparnas. Dan untuk PON sendiri itu dilakukan di 4 sub TB atau 4 klaster, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Sedangkan untuk cabang olahraga sebagaimana yang juga teman-teman sudah ketahui, ada 37 cabang olahraga dan atlet 6.400-an lebih, kemudian official 3.500-an lebih. Dan untuk Peparnas itu sendiri itu hanya ada di 2 tempat, yakni di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Dan tempatnya akan menggunakan yang bekas digunakan oleh PON. Dan
itu hanya mempertandingkan 12 cabang olahraga, atletnya pun hanya 1.935 dan ofisial 740 orang. Jadi untuk para atlet disabilitas kita tidak perlu membangun lagi fasilitas-fasilitas yang baru karena setelah penggunaan untuk PON itu langsung bisa digunakan oleh para peserta Peparnas. Hal lain yang juga tadi sudah dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden adalah vaksin. Vaksin yang harus disegerakan kepada seluruh atlet dari seluruh kontingen, juga vaksin untuk masyarakat yang ada di sekitar baik itu venue maupun tempat akomodasi. Tadi arahan Bapak Presiden supaya dimasifkan, bahkan vaksinnya akan ditambah jumlahnya untuk ke Papua dan akan diperkirakan bulan Agustus selesai semua divaksin. Selanjutnya untuk pelaksanaan pertandingannya sendiri masih akan diputuskan pada bulan September, apakah tanpa penonton atau menggunakan penonton terbatas sebagian, itu belum diambil putusan pada rapat terbatas tadi. Karena kita sedang melihat, memantau perkembangan dari COVID itu sendiri. Saya kira itu hal-hal secara garis besar. Oh, yang terakhir dari sisi keamanan, tadi juga Pak Kapolri dan Panglima TNI menyampaikan tentang dukungan penuh dari Pak Panglima dan Pak Kapolri, dan bahkan sudah menyampaikan tentang hal-hal yang akan dikerjakan oleh kedua institusi itu. Saya kira dari saya itu, dan silahkan Pak Menteri PUPR. Untuk vaksin, atlet, pelatih, ofisial, dan tenaga pendukung, mereka yang datang dari 33 provinsi itu tadi dilaporkan bahwa sudah divaksin, dan juga untuk kontingen yang ada di Papua. Dan sampai hari ini, kami belum mendapatkan informasi ada atlet yang tidak mau divaksin. Bahkan mereka mencari, karena itu menyangkut keikutsertaan mereka. Sebab kalau terjadi apa-apa, dia tidak akan bisa ikut. Jadi akan rugi adalah si atlet itu sendiri, atau pelatih atau official. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang menolak, bahkan mencari supaya segera divaksin. Memang ya beredar cerita-cerita tentang vaksin ini kan di mana-mana, tetapi informasi yang kami dapat, atlet semua aman, sudah tervaksin. Kemudian masyarakat yang ada di sekitar, dari sejak ratas tanggal 15 Maret yang lalu, arahan Bapak Presiden supaya divaksin. Tadi dipertegas lagi oleh Bapak Presiden untuk divaksin, apalagi kalau akhirnya pada bulan September yang akan datang akan diputuskan ada penontonnya, maka sudah pasti yang boleh nonton itu adalah mereka yang sudah divaksin. Itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau keputusannya semua pertandingan boleh ditonton, maka bisa dipastikan semua yang menonton itu sudah divaksin. Bagi mereka yang tidak mau divaksin, ya pasti tidak diperbolehkan untuk menonton. Itu. Kemudian bagaimana dalam perjalanan? Tiba-tiba ada, apakah itu atlet maupun pelatih. Saya kira kita akan lakukan aturan yang sangat ketat, dan ada satu yang berada di depan kita, yakni pelaksanaan Olimpiade Tokyo. Itu kita akan lihat betul bagaimana kita bisa belajar dari situ, karena mereka menerapkan sistem bubble. Jadi sistem bubble itu maksudnya hanya dari penginapan ke tempat pertandingan kembali ke penginapan.
mudah-mudahan panitia, nah ini juga ada pengawas dari KONI Pusat bisa juga meniru itu, bahwa ya sudah datang ke sana kan untuk bertanding, bukan untuk jalan-jalan. Ya, jadi datang, tiba, tentu akan dites lagi oleh panitia, sebagaimana yang kita sudah lakukan. Kan kita sudah berpengalaman walaupun itu single event ya, untuk sepak bola dan bola basket, dan sukses kita. Dan sistem bubble ini saya kira ini adalah sistem yang paling aman buat kita, dan kita jaga betul untuk tidak kesana kemari. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba ada yang terkena, ada positif? Tentu panitia sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi itu. Dan di sana kan ada juga rumah sakit, dan biasanya sih kalau yang atlet ya, pengalaman yang kalau toh juga mereka terkena, di samping mereka sudah divaksin karena memang daya tahan tubuhnya juga bagus, itu recovery-nya tidak lama-lama, paling 3-4 hari sudah. Ini berbeda, jangan membayangkan seperti orang pada umumnya. Kalau atlet itu insya Allah mereka sudah. Nah, apakah akan mempengaruhi kontingennya? Tentu ada aturan teknisnya itu yang akan ditentukan oleh penyelenggara. Kemudian soal keamanan, ya soal keamanan, kami ini berkali-kali diyakinkan oleh panitia besar, ya oleh panitia besar bahwa apa yang kita dengarkan informasinya itu terjadi jauh di luar dari tempat-tempat yang sudah direncanakan pertandingannya. Nah, saya kira kita percaya informasi yang disampaikan oleh PB PON, oleh pemerintah Papua maupun oleh aparat keamanan kita. Tetapi yakinlah bahwa aparat keamanan kita, TNI dan Polri pasti sudah mengantisipasi itu. Sudah mengantisipasi itu dan sudah menyiapkan apabila ada hal-hal yang muncul, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan PON dan Poparnas itu. Jadi insya Allah sih nggak ada masalah. Silakan yang lain bisa menambahkan dari saya itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dari pengalaman yang ada, kalau atlet terkena atau pelatih itu daya tahannya agak lebih bagus sehingga mungkin bisa hanya dengan isoman dan bisa selesai. Pertama adalah pemerintah melaksanakan kegiatan. Suatu kegiatan itu tentu didasari dengan hitung-hitungan. Jadi bukan berdasarkan dengan asumsi atau persepsi yang tentu itu tidak objektif. Nah, apa yang kita rataskan tadi, yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, itu adalah beliau meminta kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan KONI untuk menyampaikan berbagai hal secara realistis, ya. Jadi ada hitung-hitungannya. Tadi kami masing-masing diminta oleh Bapak Presiden dan bukan berdasarkan persepsi, sekali lagi. Dan ini Bapak Presiden memutuskan tetap lanjut karena memang di dalam laporan yang disampaikan oleh para menteri, kemudian Bapak Gubernur dan Ketua Umum KONI Pusat tadi, memang kita masih bisa jalan, kecuali kalau di satu saat nanti ada situasi yang lebih dari yang sudah kita perkirakan sebelumnya, tentu pemerintah akan mengambil keputusan. Keputusannya ada di tangan Bapak Presiden dan kami tentu melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas kami masing-masing. Yang kedua tentang penundaan, kita belum berpikir dan karena ini PON ini sudah ditunda dari 2020. Ya, kemudian kita undurkan ke 2021. Sementara penyelenggara berikutnya itu sudah ada, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Jadi tentu ini akan berpengaruh di dalam persiapan-persiapan yang
yang selanjutnya, sehingga kita belum berpikir. Kita sepakat, kita setuju bahwa situasi COVID ini harus menjadi perhatian utama kita. Tentu segala daya, segala upaya kita harus kerahkan untuk mengatasi COVID itu. Nah, kemudian persiapan atlet sekarang mereka melakukan latihan seperti biasa di Pelada-Pelada. Tadi Pak Ketua Umum KONI Pusat menyampaikan bahkan dukungan dari pemerintah daerah terhadap kontingen di masing-masing provinsi juga sudah sangat terlihat. Dan bagi atlet, saya kira ini kesempatan mereka untuk membuktikan bahwa latihannya selama ini ada ukurannya, yakni minimal di tingkat nasional dia bisa menunjukkan ukuran-ukuran prestasinya.